Halo teman bicara, kali ini bareng aku Lina Sofura. Siniar hari ini ada yang berbeda. Yang biasanya kita ada di studio siniar, kali ini kita ada di ruang baca perpustakaan Universitas Siliwangi. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih kalau bahasa itu bukan cuma alat komunikasi doang? Bahasa itu adalah penjaga diri, identitas, dan juga jendela buat melihat dunia lebih luas lagi. Nah, ada quotes yang mind-blowing banget dari filsuf Austria. Katanya, batas bahasaku berarti batas duniaku. Jadi, sejauh mana kita menguasai bahasa, ya sejauh itu pula kita bisa menggenggam dunia. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngobrolin tentang gimana caranya menjaga marwah bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa Sunda tetapi tetap bisa menguasai bahasa asing. Nah, buat ngebedah itu semua, hari ini aku gak sendirian. Aku udah ditemenin sama Wildan Aldiansyah selaku Duta Bahasa Universitas Siliwangi. Halo Wildan. Ya halo Telina, gimana nih kabarnya? Telina baik nggak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Ya. Wildan boleh dong kenalan ke teman bicara. Aduh, Teh ini aku kenalnya dari mana dulu nih? Dari nama kan tadi nama udah di-spill nih ya sama Telina gitu. Apakah aku harus mulai dari nama lagi atau gimana Teh? Boleh, nama. Oke. Terus mungkin Wildan sekarang kuliah jurusan apa? Iya. Di mana gitu. Oh ya, aku tuh pengen tahu ini tuh sebutannya teman bicara berarti ya? Iya. Oh teman iya, bicara. oke berarti aku boleh dong ya sapa-sapa teman bicara Boleh dulu. banget. Oke. Halo teman bicara, kenalin atau perkenalkan nama aku. Aku aja ya Teh supaya lebih tektokannya enak ya sama boleh, penonton di rumah teman bicara. Kenalin, nama aku Wildan Aldiansyah dan aku sekarang merupakan mahasiswa Teh. Aku tuh masih mahasiswa, belum belum bapak-bapak dan sebagainya. Jadi boleh panggil aku Kakak. Oh, Ya, iya, ya. oke. Aku mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, jadi relevan banget nih sama topik sekarang dan aku sekarang di semester 6. Lalu kesibukan aku ya. Kesibukan Apa aku sekarang? sekarang teman bicara aku tuh Teh sebagai guru sekarang. Karena aku sedang melaksanakan PLP itu namanya mirip-mirip PKL mungkin ya kalau misalnya di jurusan-jurusan yang lain, namun di aku tuh namanya PLP. PLP. Jadi kita tuh khususnya untuk anak pendidikan ngajar gitu di sekolah ya, disebar-sebar gitu kayak gitu. Apalagi nih Teh, Itu jangkanya berapa lama itu? kalau misalnya gitu. untuk jangkanya itu biasanya nih ya, biasanya 3 bulan. Namun biasanya ada beberapa sekolah yang entah itu mengulur dan memperpanjang waktu bisa sampai 4 bulan atau bahkan kalau misalnya ternyata kerja kita terpakai Ya. itu bisa seterusnya, amin gitu ya. Amin. Seperti Dan itu. itu ngajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dong, karena Masya jurusan aku pendidikan bahasa Indonesia kayak gitu. Oke. Nah, terus Wildan ini kan selaku duta bahasa gitu ya di Betul. Unsil terpilih gitu. Nah, boleh pengen tahu sih, jujur aku pengen tahu banget ya. Menurut Wildan nih, makna duta bahasa itu apa sih? Makna duta bahasa bukan mungkin ya, tapi lebih ke makna duta bahasa bagi aku itu kan karena banyak orang ya di luaran sana nih teman bicara, kalau misalnya menjadi duta tuh hanya mendapatkan selempang atau samir aja gitu, setelah itu udah lepas gitu. Tapi makna menjadi duta aja, duta dulu ya, menurut aku sendiri itu lebih dari itu. Karena diselempangkannya samir itu berarti ada tanggung jawab dan juga amanah yang diemban gitu. Dan aku percaya kalau misalnya amanah itu tidak akan pernah salah memilih pundak. Ya, jadi ini adalah tantangan berat untuk aku. Bukan hanya sekadar samir yang aku pakai, bukan hanya sekadar bio Instagram yang aku pasang duta bahasa Universitas Siliwangi kayak gitu kan, biasanya banyak yang kayak gitu kan. Tapi bagaimana aku juga dapat memberikan dampak. Jadi maknanya itu bagaimana cara aku dapat memberikan dampak, bukan untuk personal branding aku. Nah, kebetulan sekarang aku dampaknya itu lagi bergerak di media sosial gitu kan. Untuk membagi-bagikan terkait bahasa, khususnya bahasa Indonesia yang bukan hanya baik namun benar. Kayak gitu teh. Itu makna menjadi duta bagi aku. Karena stigma orang-orang tuh sekarang menjadi duta tuh cina hanya mencari sensasi, hanya mencari samirnya saja, setelah itu lepas. Tapi bagi aku tuh enggak kayak gitu. Itu adalah tanggung jawab yang harus aku pegang, bukan saat dan sampai aku beres menjabat aja, tapi seterusnya. Karena kan udah melekat ya. Betul. Ya di diri aku gitu, kayak Iya. gitu teh. Kayak gitu teman bicara. Terus boleh spill dikit nggak kayak
perjalanan kamu nih sampai akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa Unsil tuh gimana sih? Di Unsil berarti ya, Iya. bukan yang di Jawa Barat ya? Iya. Oke, berarti di Unsil. gitu. Nah, aku tuh dulu kan ada yang namanya tuh UPA Bahasa, Iya. Unit Pengembangan Akademik Bahasa Bahasa. di Universitas Siliwangi. Dulu tuh ada yang namanya program Lingkungan Academy. Aku tuh gak tahu kalau misalnya ternyata output atau akhirannya itu akan menjadi duta bahasa Universitas Siliwangi. Aku kira itu tuh hanya sebatas ya udah pelatihan bahasa Inggris karena aku tuh suka banget bahasa gitu. Karena dulu aku tuh sebelum masuk pendidikan bahasa Indonesia aku tuh pengennya ke bahasa Inggris sebagai pilihan pertama. Gitu. Jadi tapi kodarullahnya keterimanya Iya. di pendidikan bahasa Indonesia. Nah, Indonesia. singkat cerita, aku ikutlah program Lingkungan Academy itu kan. Ikut program Lingkungan Academy di UPA Bahasa Universitas Siliwangi. Ada seleksi dulu. Dari 100 pendaftar katanya akan ada wawancara menggunakan bahasa Inggris. Oh, Ya, iya, jadi iya. 40 besar. Ini kok ada wawancara-wawancara gini? Curiga dong Iya. ya. Kayaknya pelatihan tuh nggak kayak gini gitu. Siapa cepat dia dapat biasanya ya. Tapi ini Iya. ada seleksi wawancara sampai ditanya moto hidup apa, pengalaman apa gitu kan. Ya aku jawab apa adanya gitu kan. Pengalaman aku apa, moto hidup aku apa, ditanya pakai bahasa Inggris. Terus aku juga harus ngebaca data, bayangin ya teh. Ya anak bahasa disuruh baca data. Contoh, disediakan statistik dah. Ada data bagan-bagan gitu statistik namun hanya berupa nomor. Aku tuh harus menjelaskan menggunakan bahasa Inggris. Ya jadi secara dadakan, Iya, secara iya. impromptu. Sudah lah ya, beres. Aku deg-degan. Deg-degan tuh dalam artian, aduh ini kok ada seleksi, gimana kalau misalnya aku gak keterima, overthinking lah ya akhirnya. Biasa anak muda gitu ya, overthinking, pasti, overthinking. Namun, pengumuman ada nama aku. Bayangkan anak pendidikan bahasa Indonesia ya emang bahasa Indonesia tapi harus ngomong bahasa Ngomong Inggris. bahasa Inggris. Dan untungnya aku lolos. Ah, Kayak gitu. heeh. Ke 40 besar. Di 40 besar ternyata ada seleksi lagi. Seleksi lagi. Jadi, Harus tes apa? TELEP ya. Di sini tuh kayak TOEFL gitu, tapi Iya. ini tuh jangkauannya di Universitas Siliwangi. Nah, aku tuh harus dites kayak gitu. Itu aku first time, nggak ngafalin sama sekali, nggak belajar, ya udah aku ikut aja bermodalkan bahasa Inggris yang aku punya. Iya. Dan alhamdulillahnya aku memenuhi standar 400 ke atas kan ya standarnya. Iya. Aku Skornya. 400 ke atas, skornya alhamdulillah gitu. Keterima lagi. Nah, di 40 itu kita diberikan banyak pelatihan. Ada pelatihan bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris di lingkungan formal dan informal. Kita juga belajar debat. Debat bahasa Indonesia udah gak aneh. Iya. Tapi bahasa Inggris, Bahasa Inggris. iya. Jangan pernah menganggap mahasiswa itu pandai segala-galanya. Iya, aku juga bahasa Inggris itu masih terbata-bata dulu. Nah, sebelum menjadi duta bahasa gitu kan. Bahasa Inggris aku dengan seminim itu disuruh debat langsung. Apalagi debatnya terkait rokok. Bingung kan gitu kan, rokok apakah dilegalkan atau tidak gitu kan, harus menggunakan bahasa Inggris. Inggris. Lalu selain debat, ada juga kita tuh teh harus contohnya pete. Tapi pakai bahasa Inggris petai ya. Iya. Peta itu harus dideskripsikan oleh kita secara dadakan. Jadi ada layar TV gitu, televisi, lalu di sana itu kita disuruh untuk spin. Ada beberapa kata yang harus kita describe secara accidentally, Iya, tiba-tiba tiba-tiba. gitu. Iya, tanpa skrip, tanpa apapun. Improve banget ya berarti. Impromptu banget, jadi harus improve. Nah, di Iya, sana mungkin ya kemampuan berbahasa aku terasah. Iya, betul. 30 besar, seleksi lagi. Seleksinya dari keaktifan dan kebetulan waktu itu tuh aku suka banget sama rangkaian seleksinya dan itu aku banget gitu jiwanya. Jadi ya udah gitu ya, aku tuh lolos lah ke 30. Di 30 besar ada pelatihan MC. Menjadi Master of Ceremony gitu atau pewara oleh Kak Sabena waktu itu tuh. Aku di sana melakukan atau melaksanakan pelatihan-pelatihan karena kebetulan aku tuh suka MC ya teh. Jadi aku tuh ya apa ya istilahnya tuh bisa lah gitu ya sedikit banyaknya gitu. Aku tahu bagaimana cara memandu, bagaimana MC itu seharusnya dan sebagainya. Tibalah di 10 besar ada seleksi lagi. Dari total menjalankan program kerja yang udah kita jalani. Jadi di 30 besar itu seleksi ke 10 besarnya yang pertama ada pengocokan untuk contoh nih ya, Teteh itu kandidat. Ya. Nah, si kandidat itu akan dipanggil satu-satu ke ruangan, diberikan mosi, harus speech. Mosi Mosi itu itu apa? contoh, mosi itu bahasa Indonesia di era sekarang. Nah, Teteh itu harus speech. Nah, aku pun kayak gitu. Jadi sama impromptu lagi gitu, Iya, improve iya, iya. lagi jurinya Pak Bode. Ya Pak Bode, anak bahasa ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan satu tuh kalau nggak salah ya kepala upanya. Itu dilihat. Sampai akhirnya aku lolos lah ya ke 10 besar. Di 10 besar tiba-tiba
yang nanti juara 1 akan menjadi duta bahasa Universitas Siliwangi. Siliwangi. Kaget dong ya. Iya. Kok bisa gitu kan? Awalnya aku tuh awalnya kira, nggak iya sana. pelatihan gitu kan, Lingkungan Akademi apa sih Lingkungan berarti akademi bahasa dong. Outputnya ternyata jadi duta bahasa. Aduh gitu kan, aku tuh berpikir di sana kalau misalnya aku berhenti di perjalanan sayang Sayang. dong. Tapi kalau misalnya aku pengen lanjut, ini ada tanggung jawab. Aku tuh jujur orangnya kalau misalnya dikasih tanggung jawab yang emang bener-bener itu tanggung jawab yang besar, aku tuh suka takut gitu. Dan di sana aku ngerasa dilema dong, kayak ini mau lanjut atau mau mengundurkan diri, karena ada beberapa temen aku yang mengundurkan diri teh. Ya di 10 tuh jadi 8 karena 2 orang lagi mengundurkan diri gitu ya. Entah apa alasannya apa, namun oke lah, aku dikuatkan oleh orang tua aku. Ternyata udah gak apa-apa, ini momen buat kamu, ini ajang buat kamu gitu ya, untuk kamu tumbuh, berkembang dan mencoba hal baru. Karena aku pernah dengar kok kayak gini, kalau misalnya diri kita udah gak nyaman, berarti itu tuh kita lagi di fase berkembang, Iya, kita lagi di betul. fase bertumbuh gitu. Iya. Kalau misalnya nyaman-nyaman, itu kita stuck. Stuck. Ya, Cuma ada di zona nyaman aja. zona nyaman. Aku di sana kurang nyaman jujur, tapi justru itu bisa jadi batu loncatan untuk aku lebih baik lagi ke depannya. Iya, betul. Kayak gitu, betul gak? Iya. Betul. Nah, di seleksi final, Heeh. aku harus memaparkan program ketika aku ingin menjadi duta bahasa. Ketika aku menjadi duta bahasa maksudnya ya. Aku di sana dulu tuh programnya kalau tidak salah pelatihan keterampilan meningkatkan kemampuan berbahasa. Gitu ya gitu. Jadi aku tuh gimana caranya ingin meningkatkan kemampuan berbahasa Universitas Siliwangi dari segi merasa pentingnya dulu. Gitu. Karena apapun kalau misalnya tidak dijalani dengan niat akan susah kan. Iya. Jadi yang harus dipupuk itu adalah dari dalam diri mereka, deep down here gitu ya, di dalamnya. Jadi aku ngusung program gimana caranya mereka tuh sadar bahasa itu penting. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan juga bahasa asing, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Itu aku speech lah, aku menyampaikan ke audiens yang lagi ada di sana ya. Kebetulan dari kampus 2 waktu itu disaksikan oleh rektor. Ya gitu ya, aku menyampaikan, udah selesai, aku harus speechnya Bahasa itu Inggris. bahasa Inggris. Contoh di layar tuh ada beberapa ikon, ada gajah, ada kancil, ada hewan-hewan lah ya teh. Iya. Nah aku tuh harus milih. Di balik itu tuh ada pertanyaan, tapi harus menggunakan bahasa Inggris. Kebetulan lawan-lawan aku tuh kebanyakan dari bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya gitu kan. Aku dari bahasa Indonesia gitu yang hanya bisa mengandalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Iya. disuruh berbahasa Inggris. Aduh, ini gimana, gak apa-apa lah gitu ya. Udah berjalan sejauh ini pun aku kira aku udah hebat gitu. Aku speech, aku pertanyaan waktu itu kalau gak salah ya, kalau misalnya aku masih ingat adalah, apakah penggunaan bahasa daerah di forum-forum resmi itu diperbolehkan atau enggak? Aku di sana jawab, Ternyata. selagi memang rangkaian acaranya dan programnya itu relevan dengan bahasa daerah, gunakan bahasa daerah. Jadi kita itu bukan jangan sih, tapi lebih aku merekomendasikan, kan ada yang namanya 3 terbangun bahasa. Ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa Bahasa asing. asing. Jadi tempatkanlah bahasa-bahasa tersebut di porsinya masing-masing. Kalau misalnya merasa kita perlu menggunakan bahasa Indonesia, gunakanlah bahasa Indonesia. Contohnya berkomunikasi dengan masyarakat di luar. Contohnya kan bukan di pedalaman, tapi di beberapa wilayah ada yang mungkin bahasa Indonesianya kurang lancar karena mereka lebih terbiasa Bahasa daerahnya menggunakan ya? bahasa Sunda. Ataupun sebaliknya, karena kita tuh memiliki perbedaan bahasa daerah, maka untuk berkomunikasinya menggunakan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Bayangkan kalau misalnya kita berbicara dengan suku Papua, tapi menggunakan bahasa Sunda. Aduh. Tidak nyambung. Nggak Maka nyambung. dari itu menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Sunda, menggunakan bahasa Indonesia pun harus ada porsinya. Harus ada kotak-kotaknya. Di mana kita harus menggunakan bahasa Indonesia, di mana kita harus menggunakan bahasa Sunda, kapan kita harus menggunakan bahasa asing. Ketika kita berkomunikasi dengan orang luar, bukan berkomunikasi dengan orang luar kita menggunakan bahasa Sunda, kan tidak nyambung gitu kan, tidak relevan. Nah, seperti itu untuk journey aku. Dan tibalah gitu ya di saat announcement atau pengumuman dari juara video terfavorit dulu. Aduh, nama aku gak dipanggil-panggil. Dari peserta teraktif, aduh, nama aku gak dipanggil. Dari juara 3 dulu nih teh, dari juara 3 atas nama A, aduh ini gak dipanggil. Juara 2 atas nama B, aduh gak dipanggil. Ini kayaknya juara 1 aku gak mungkin deh. Jadi aku udah kayak udah deh gitu, aku gak mau berharap lagi, udah ya. Aku sudah di posisi ini pun aku sudah memberikan yang terbaik, aku sudah bersyukur harusnya gitu kan. Pas pengumuman juara 1, dor,
Wildan Aldiansyah itu aku kaget. Kayak ini yang juara kedua dan ketiga anak bahasa Inggris gitu. Sedangkan aku nyeleneng satu gitu. Anak bahasa Indonesia satu-satunya anak bahasa Indonesia aku. Dan hadiahnya itu waktu itu tuh kalau tidak salah tablet gitu. Jadi aku bersyukur gitu dengan mengikuti hal tersebut yang awalnya aku merasa takut, ternyata ada makna dan juga hal yang bisa aku petik di balik itu. Artinya kalau misalnya bayangkan aku nggak ngambil kesempatan itu, apakah aku bisa sampai duduk di siniar ini? Enggak, kan ya? Beda Iya. lagi ceritanya Berkat nanti. itu, berkat tekanan-tekanan yang aku rasakan. Iya, betul. Kayak gitu, itu perjalanan sedikit banyaknya tentang aku gitu. Kalau misalnya sedih-sedihnya tidak usah mungkin ya. Iya, ada sih satu sedih teh. Satu sedihnya tuh, Apa tuh? aku waktu itu lagi di posisi semester 3 ke 4. Kenapa? Itu waktu aku lagi organisasi. Organisasinya banyak, ada internal, eksternal. Aku harus ikutan itu juga. Itu ke pressure banget, bayangin teh menulis esai menggunakan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, Sunda, dan juga bahasa Inggris. Dalam waktu satu esainya 20 menit ke 30 menit. Itu harus nulis. Gitu. Itu betapa ke pressure-nya aku. Aku sedihnya tuh aku overthinking malamnya sampai gak bisa tidur. Ya aku overthinking ini, Allah pengen udah, aku pengen udah gitu. Tapi ternyata ya Allah punya rencana lain. Kenapa Tuhan enggak nyuruh aku buat berhenti? Itu mungkin karena di situ ada pengalaman yang bisa aku petik di dalamnya kayak gitu untuk journey atau jalan aku menuju Duta Bahasa Universitas Siliwangi. Ya wah, keren banget sih ya teman bahasa. Teman bicara jadi teman bahasa. Teman bahasa. Ngikutin Wildan. Terus oh ya, ngomong-ngomong soal tadi yang udah Wildan omongin ya tentang campaign bahwa Trigatra bangun bahasa gitu kan. betul. Nah, mungkin buat teman-teman senior sendiri yang belum tahu, jadi Trigatra bangun bahasa itu adalah Semboyan. semboyan. Iya, betul. Kalau kita Semboyan. tuh tetap harus melestarikan bahasa Indonesia. Ya. juga Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa Sunda, tapi juga tetap menguasai bahasa asing gitu. Nah, kalau menurut Wildan nih, jadi untuk balance gitu antara ketiganya itu tuh gimana sih dalam kehidupan Wildan sehari-hari? Ya, kalau misalnya dalam kehidupan aku untuk balance itu rasanya agak sedikit sulit ya. Iya. Karena dari segi semboyannya pun utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa Bahasa daerah, daerah. dan kuasai bahasa asing. Jadi tetap yang harus diutamakan itu adalah bahasa kita, yaitu bahasa Persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia gitu ya. Namun bagaimana cara aku membalance ya? Ya tadi aku sudah berkata, kalau misalnya penggunaan bahasa Sunda atau daerah, penggunaan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa asing itu sesuaikan di mana tempat kamu berada. Kalau misalnya kamu lagi di Inggris, silakan menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu di Indonesia, silakan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kamu lagi berbicara dengan masyarakat Sunda yang menggunakan bahasa Sunda, silakan menggunakan bahasa Sunda. Jadi balance yang aku maksud itu bukan bagaimana cara aku Indonesia, Sunda, dan Inggris itu setiap hari aku ngobrol balance. Bukan. Tapi bagaimana cara penggunaannya. Balance itu di Betul. masyarakat. Jadi harus di put atau sesuai dengan porsi-porsi masing-masing di mana kalian memijak bumi. Karena ada semboyan mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit Langit dijunjung. dijunjung. Kalau misalnya Iya. ternyata Indonesia, udah pakai Indonesia aja supaya lebih dimengerti. Karena bahasa yang baik itu adalah bahasa yang dimengerti. Iya, betul. Kayak gitu, Iya. ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya untuk membalance kan tidak balance dalam artian bahasa Indonesia, Sunda, dan Inggris harus kita bicara setiap hari menggunakan tiga bahasa itu, namun lebih kepada bagaimana cara penggunaannya. Ya kayak gimana kita menempatkan itu gitu, harus tahu porsinya. Iya, harus tahu gitu. porsinya. Iya, karena takutnya gitu bahasa itu kan komunikasi. Komunikasi itu antara contoh aku sama Teteh harus sama-sama ngerti kan. Iya. Kalau misalnya ternyata ada salah satu yang miskonsepsi itu bahaya. Iya. Kayak gitu analoginya gitu ya Teh. Kayak gitu Teh. Wah, terus kalau ini nih, kan tadi kan bahasa yang campur-campur kayak gitu ya, betul. Wildan ya. Kayak tren Gen Z sekarang tuh Alih kan kode mulai gitu ya. Iya, banyak banget anak-anak yang ngobrolnya itu udah kayak pakai bahasa Jaksel gitu kan. Apa tuh bahasa pencampuran Jaksel tuh Teh? Kayak misalnya at least gue gitu-gitu Oh, kan, digabung-gabung gitu. Nah, tuh kalau menurut Wildan itu gimana sih? Apakah itu merupakan sebuah ancaman buat bangsa kita nih atau enggak gitu? Ya, aku bakalan kasih dari segi idealisnya sama realitanya nih. Iya. Realitanya kita tidak dapat memungkiri ya kalau misalnya itu bisa jadi salah satu tren dan fenomena yang ini cukup seru kalau misalnya dibahas ya. Karena ada bahasa-bahasa baru yang muncul. Bisa jadi nanti at least itu diserap ke bahasa Indonesia. Ada gitu, karena contoh nih buah sirsak. Tahu sirsak Teteh? Tahu Itu tuh bahasa serapan dari bahasa Belanda. Zirsak. aslinya gitu. Iya aslinya, tapi diserap ke bahasa Indonesia, jadi sirsak.
Bisa saja kan seperti itu. Itu adalah fenomena yang tidak dapat atau mau tidak mau kita harus terima. Gitu. Itu secara realitanya. Jadi kita tidak dapat kayak kamu tidak boleh seperti itu karena bahasa Indonesia bla 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 bla. Tidak boleh seperti itu ya, karena itu adalah sebuah fenomena. Namun kalau misalnya dilihat dari segi idealnya, ada yang namanya bahasa Indonesia itu bukan hanya baik namun benar. Yang baik itu apa? Yang sesuai konteks, dapat dipahami oleh orang lain. Yang benar itu apa? Sesuai KBBI, sesuai EYD, sesuai PUEBI, titik komanya dan sebagainya harus jelas, baku tidak bakunya harus jelas. Apakah alih kode seperti itu adalah sebuah kesalahan? Dalam ilmu bahasa tentu itu adalah sebuah kesalahan, tidak boleh mencampurkan seperti itu. Karena apa? Karena dapat menimbulkan miskonsepsi di dalamnya. Bagaimana kalau misalnya ternyata ada anak Jaksel nih berbicara dengan teteh tuh gak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba which is tuh apa? Apakah Ria Ricis atau bagaimana gitu kan? Itu berbeda gitu kan? Ya makanya kita harus menempatkan tuh seperti itu. Realitanya silakan, tapi idealisnya ya kamu di Indonesia, mau tidak mau ya kamu harus menerapkan hal tersebut, bahasa Indonesia yang bukan hanya baik namun benar. Itu juga aku sempat dinotis oleh salah satu pegawai di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Kebetulan aku juga duta bahasa Jawa Barat ya, tahun 2025, harapan 2 waktu itu. Nah, kata beliau, kata pegawai di sana, gunakanlah bahasa Indonesia bukan hanya baik namun benar. Jadi kalau misalnya kita berbicara ya sebaku-bakunya gitu. Seperti itu. Namun kalau misalnya perspektif aku itu gak apa-apa kalau misalnya ngobrol kayak gini supaya teman bicaranya juga mengerti, tetehnya juga mengerti. Namun kalau misalnya dalam konteks formal silakan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kayak gitu. Untuk tren-tren silakan, tren-tren itu malahan menjadi fenomena yang baik. Banyak peneliti bahasa nih teh. Salah satunya dosen aku yang meneliti terkait hal tersebut. Jadi fenomena-fenomena itu tuh bagaimana sih bisa terlahir dan tercipta gitu ya. Dan itu kan salah satu dampak positif yang dapat kita ambil dari fenomena itu. Tidak semuanya dampak negatif yang kita bawa. Contohnya, itu takutnya bahasa Indonesia punah dan sebagainya. Tidak, gitu, tidak akan punah selagi masih ada penggeraknya. Selagi masih ada regulasi yang mengaturnya. Kalau misalnya dalam konteks non-formal silakan. Tapi kalau misalnya dalam konteks formal silakan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak gitu teh. Kalau misalnya tanggapan aku ya seperti itu. Oke, terus kalau ini apa namanya program kayak Wildan kan sekarang jadi duta bahasa nih ya kan. Nah, program apa sih yang mungkin lagi Wildan jalanin atau yang nantinya akan Wildan jalanin buat kedepannya? Nah, kalau misalnya program, tidak ada program yang contoh open seminar cara penggunaan bahasa Indonesia sesuai KBBI, EYD dan sebagainya. Tidak, itu terlalu kompleks ya aku. Tapi aku tuh ingin memulai dari hal kecil dulu. Aku pernah baca buku yang namanya Atomic Habit. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan konsisten itu dapat menimbulkan dampak yang besar di kemudian hari. Aku menggunakan media sosial karena kan kita hidup di era digital, gitu ya. Jadi aku berusaha gimana nih caranya aku pengen lebih nge-reach bukan hanya teman-teman di Universitas Siliwangi, tapi secara nasional bahkan internasional, supaya tahu bahasa Indonesia itu adalah upaya untuk melestarikan juga bahasa Indonesia kan. Nah, aku gunakanlah media sosial. Aku tuh karena sekarang lagi ngajar di SMA Negeri 1, jadi aku tuh kalau misalnya konten-konten bahasa, ada nih kontennya anak-anak gitu. Anak-anak aku buat gimana ya, anak-anak aku olah seperti apa ya. Udah buat konten bahasa baku dan tidak baku gitu. Ini aku mau tanya sekarang ke Teteh ya. Menurut Teteh menganalisis atau menganalisa? Menganalisis. Tidak ada menganalisa. Bakunya itu menganalisis. Kayak gitu. Contoh lagi deh, satu lagi ya Teh. Pengekspor atau eksportir? Pengekspor atau eksportir? Pengekspor. Semua aku ya. Kalau misalnya importir atau importir. Itu ada beberapa ya di bahasa Indonesia tuh yang ketika diselaraskan itu kurang selaras kayak tadi pengekspor dan eksportir itu yang bakunya adalah pengekspor. Tapi importir dan pengimpor kok bisa importir gitu. Nah, kayak gitu ada beberapa yang ada beberapa yang dapat kita benahi sama-sama gitu untuk bahasa Indonesia ini supaya lebih setara aja gitu. Kalau misalnya ternyata eksportir ya udah berarti importir kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi untuk konten-konten ya aku buat konten-konten seperti itu programnya. Jadi bukan program secara yang formal banget gitu, formal banget, iya baku banget, tapi lebih kepada bagaimana cara aku dapat menyebarkan kebaikan melalui bahasa, seperti contoh edukasi kata baku dan tidak baku, lalu juga ada padanan bahasa Indonesia dari bahasa asing. Contohnya podcast
Apa teh bahasa Indonesianya? Siniar dong. Siniar ini. Nah, Iya. makanya aku tuh kayak pas baca siniar teman bicara. Oh, ini pasti paham nih anak bahasa gitu Iya. kan. Ya kayak gitu. Apalagi kan Pak Bode ya. Pak Bode untuk kepala UPA perpustakaan. Perpustakaan. Jadi oh ini udah lah gitu betul gitu. Nah, contoh nih aku pengen tes-tesan lagi sama Teteh. Boleh, boleh. Padanan bahasa Indonesianya dari Apa tuh? apa ya? Outbound. Bon. Ada kan? Ayo anak-anak, Ya, ya. anak TK kita outbound yuk ke Lanud Ya, atau kemana gitu. itu bahasa Indonesia itu outbound itu apa sih? Outbound. Apa ya? Soalnya yang biasa kita dengar tuh kata-kata outbound Outbound gitu ya kan. itu bahasa Inggris. Padanan bahasa Indonesia adalah mancakrida. Mancakrida. Cantik kan? Mancakrida keren unik. Ya, tapi tidak banyak yang tahu, segelintir orang yang tahu Iya, iya benar. terkait padanan bahasa Indonesianya dari outbound itu. Nah, maka dari itu, kalau misalnya ada yang beranggapan bahasa itu tidak penting, ayo kita main tes-tesan apakah kamu sudah mengetahui atau tidak. Kalau misalnya belum mengetahui berarti penting. Iya. Gitu, karena bahasa itu adalah warisan tak benda dari nenek moyang kita yang patut kita lestarikan. Kayak gitu teh untuk konten. Sekarang tuh gitu. Barangkali nanti Iya, Teteh sama keren aku banget mau sih. buat konten. Ayo, boleh. Iya, Boleh. tebak-tebakan gitu kan ya teman Iya, bicara iya, boleh. iya, kayak banget. kuis-kuis gitu Boleh ya. banget ya kayak bahasa baku tidak baku yang mudah-mudah dulu aja lah ya. Gitu. Kayak ya. gitu. Wah, keren banget sih program-programnya ya. Iya. Kayak jadi mengedukasi gitu ya Mengedukasi ke ya. Nggak perlu besar kok program tuh dari kecil juga kalau misalnya kita ngelakuinnya konsisten setiap hari unggah minimal 1 video aja nanti kan siapa tahu FYP atau apa ya muncul gitu ya di beranda orang lain itu kan bisa jadi manfaat untuk kita gitu kayak gitu. Nah, itu cara Wildan buat manfaatin sosmed itu Mm-mm. kan lewat konten gitu kan. Nah, itu kontennya tuh kayak gimana sih yang udah Wildan jalanin tuh? Mm. Nah, kalau misalnya konten yang udah aku jalani tadi salah satunya ada kata baku dan tidak baku, lalu juga ada padanan bahasa Indonesia dari bahasa asing dan untuk kedepannya aku ingin lebih membahas secara kompleks. Kayak Contohnya gimana tuh? dari penulisan. Ada yang namanya anak kalimat induk kalimat. Kayak gitu contoh nih ya. Saya makan, tetapi ibu mandi. Nah, menurut Teteh mana induk kalimatnya? Saya makan tetapi ibu mandi. Saya makan Kenapa? karena di depan. Nah, Induk. itu bisa jadi teh. Tapi induk kalimat itu adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Kalau misalnya tanpa tetapi ibu saya mandi pun itu bisa menjadi salah satu kalimat. Iya. Karena syarat kalimat itu adalah subjek dan predikat. Gitu. Ah. Saya adalah subjek dan makan adalah predikat. Predikatnya. Udah cukup itu kalimat. Itu induk kalimat. Tetapi tadi ada tetapi ibu saya mandi. Mandi. Itu adalah anak kalimat. Karena anak kalimat itu ciri-cirinya tidak dapat berdiri sendiri. Gitu. Coba kita hapus saya makannya. Tiba-tiba ada kalimat tetapi ibu saya mandi. Apa gitu? Apa? Kenapa tiba-tiba tetapi? Pasti ada penyebabnya. Iya apa? Nah itu yang dikatakan dengan induk kalimat. Nah, mungkin aku kedepannya konten-kontennya akan merambah ke hal-hal sana. Gitu kayak gitu supaya teman bicara juga teredukasi. Kayak gitu bagaimana cara menulis kalimat yang bukan hanya baik secara mengerti ini namun juga benar. Bagaimana sesuai dengan kaidah penulisan miring, bold dan sebagainya itu perlu Teteh. Ya seperti itu bold itu untuk Penegasannya penegas seperti apa dan sih? seperti apa gitu kan. Contoh kalau misalnya judul skripsi kan kenapa harus dibawa tuh karena supaya terlihat. Gitu kayak gitu. Bahasa asing kenapa harus miring karena supaya terlihat juga mana bahasa Indonesia mana bahasa asing penanda. Gitu untuk konten-kontennya. Terus kalau ini nih berarti kan Wildan kan mengedukasi pengikut Wildan gitu yang ada iya, di pengikut. sosial medianya gitu kan. Terus kalau untuk ke teman-teman Wildan itu gimana sih? Ada struggle-nya nggak? Aduh bentar, pengen batuk ini lagi. Aduh, cuacanya. Kalau misalnya edukasi ke teman-teman, gini ya. Ini yang mungkin yang buat aku jadi kalau misalnya ingin mengedukasi itu sebenarnya gak boleh pilih-pilih ya Teh. Tapi lebih ke aku kayaknya perlu pilih-pilih deh karena realitanya tuh ternyata gak semua orang itu menerima apa yang kita berikan masukan. Tapi aku tuh selalu punya prinsip kayak gini selagi kita udah mengingatkan masalah mereka mau mengikuti atau tidak itu urusan mereka gitu kan. Yang penting tanggung jawab aku udah gitu. Gak perlu memaksa gitu. Setidaknya dia tahu mana yang baik mana yang benar setelah mendengar penjelasan dari aku. Nah, pernah nih ya waktu itu ada satu kasus. Aku kan anak bahasa Indonesia. Aku tuh lagi ngobrol gitu ya sama teman-teman aku dari anak bahasa juga. Lalu ada yang nyeletuk seperti ini. Kita ayo ke Mr. DIY. Gitu. Aku nanya lah, DIY itu kan do it yourself kan? Bahasa Indonesianya apa sih do it yourself itu? Lah cara kamu gak asik.
Gitu kayak tiba-tiba langsung kena semprot gitu kan. Ah salah ya? Apa aku tuh gak sopan atau gimana Iya. tiba-tiba ngoreksi. Tapi aku rasa selaku anak bahasa dia harusnya bukan menerima sih, tapi ya nggak sopan juga ya kayak gitu. Iya, Tapi iya. kayak nggak usah segitunya gitu. Dalam artian aku tuh memberikan apa ya, edukasi Edukasi, juga gitu. iya Aku tuh betul. bilang kayak gini, DIY itu bahasa Indonesianya padanan katanya adalah swakria. Oh, Swakria, apa itu swakria? DIY, do it Do yourself it itu yourself? bahasa Indonesianya swakria. Ya, Oh, contohnya aku mau DIY rak sepatu. heeh. Kalau misalnya di bahasa Indonesia, aku ingin swakria rak sepatu. Seperti itu. Dan ada yang menerima, ada banyak juga yang menerima gitu. Dan itu jadi cuma satu kalimat aja. Satu kata aja. Satu kata aja, bukan satu kalimat. Iya, satu kata aja. Jadi Swakria itu. aku tuh kalau misalnya sekarang tuh punya trust issue. Kalau misalnya ingin edukasi ke Iya, orang-orang, iya, jadi iya. kayak aku tuh harus pilih-pilih gitu ya mungkin. betul. Dan ya selagi aku udah memenuhi tanggung jawab dan dia udah tahu mana yang baik dan benar, mungkin itu adalah tantangan aku ya. Ada masanya orang-orang tuh menerima dan tidak, itu hidup lah ya, life must go on gitu ya. Kayak gitu teh kalau misalnya untuk ngedukasi ke teman-teman, tapi khusus ke siswa aku berikan edukasi. Edukasi itu dalam artian karena aku guru pendidikan bahasa iya. Indonesia, tentu harus menerapkan bahasa Indonesia bukan hanya benar, ya bukan hanya baik, namun Benar. benar. Jadi kalau misalnya aku ngajar, itu baku banget. Wah, Iya, jadi salam tuh kayak gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan warahmatullahi, karena itu dari Arab gitu. Warahmatullahi itu pembacaannya. Kalau misalnya ternyata bacaannya warahmatullahi, apakah yang namanya rahmat akan dibaca rohmat? Itu kan tidak ya. Iya. Ya rahmat parahmat, Iya. bukan parohmat gitu kan. Itu kan udah A dan O itu jauh di bahasa Indonesia. Jadi aku pun salam seperti itu. Anak-anak aku, murid-murid aku tertawa saat pas aku mendengar denger itu. itu apa bahasa apa Bapak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok gitu salamnya. Aku berilah penjelasan ke mereka kalau misalnya aku di sini peran aku sebagai guru bahasa Indonesia, ya aku gunakan bahasa Indonesia juga walaupun emang ternyata bahasa asing kayak gitu. Contoh juga aku pernah ya, kalian tahu isue kan, kalau bisa bahasa Inggris kan isue kan, Iya. ISSUE gitu Iya. kan. Jadi aku tuh bacanya isue aja, bukan issue. Isue, karena bahasa Indonesia bacanya isue. Walaupun Iya. emang ada padanan katanya isu, tapi aku ingin mengecek nih, anak-anak notice gak ya? Ternyata notice. Kok Bapak bacanya isue ya? Karena itu bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris ya bacanya bahasa Indonesia. Walaupun ada beberapa ya, apa ya, mazhab mungkin ya. Mazhab itu kepercayaan yang mengatakan kalau misalnya ternyata bahasa Inggris katanya, ya udah ucapnya bahasa Inggris, gak perlu bahasa Indonesia. Namun, aku ngikutin apa yang menjadi perintah dari Balai Bahasa gitu. Karena aku dengar Ketua Balai Bahasa Ibu Hera, kebetulan waktu itu aku ikut Duta Bahasa Jawa Barat, itu ngucapin salahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan aku mengikuti gitu. Seperti itu kan nggak mungkin gitu ya memberikan hal yang salah gitu seperti itu. Jadi apalagi sebagai guru kan. iya, sebagai guru. Jadi Buat ya ini sebenarnya mencontoh siswanya. iya betul, sebenarnya tergantung apa yang kalian percaya juga. Namun ini aku sekadar sharing aja ya, teh, berbagi gitu. Aku biasanya kemudian seperti itu gitu. Di perkelasan juga gitu, di kelas. Lalu juga kalau misalnya mereka bertanya harus sesuai dengan KBBI atau apa gitu, harus baku pokoknya ya. Contoh, Bapak bolehkah saya izin ke WC? WC bukan WC ya. Iya. Harusnya kamar mandi gitu. Apa itu WC? Iya betul, nyebutnya WC karena kan bukan A B C D tapi A B C D. Kan di bahasa Indonesia itu alfabetnya. Ya WC gitu. Tapi kalau misalnya ada padanan bahasa Indonesia, ya udah kamar mandi. Gunakan padanan bahasa Indonesia supaya orang lain terbiasa. Aku tuh bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengedukasi ke teman-teman aku kayak gitu, ada beberapa yang bisa aku edukasi, ada beberapa yang sepertinya aku harus menunggu momen yang tepat gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kemudian aku harus memberikan edukasi karena itu adalah marwah dan juga tanggung jawab aku selaku guru. Kayak gitu. Berarti siswanya juga walaupun misalnya lagi jam pelajarannya Wildan nih, bertanya pun juga harus pakai bahasa Indonesia. Harus bahasa Indonesia. Namun ada juga kalau misalnya ternyata aku kelihatannya ini anak-anak terlalu serius deh kalau misalnya menggunakan bahasa Bako, oke aku ubah ke non formal gitu. Gak apa-apa itu ya, tapi gimana caranya kita memberikan hal walaupun itu non formal tapi dia tahu bakunya seperti apa gitu. Kalau misalnya aku tuh memberikan edukasi. Itu gak harus memaksa, asalkan kita sudah memberitahu udah gitu. Kayak gitu. Oke, terus jadi cukup struggle juga ya kalau Iya, betul. mengedukasi ke teman sendiri gitu. Betul banget. Terus aku pengen narik sedikit nih tentang ngobrolin masa depan gitu ya. Boleh banget. Nah, menurut pendapat Wildan sendiri nih,
masa depan bahasa Indonesia di kancah internasional itu bakal kayak gimana sih? Aku pengen batuk lagi ya bentar. Boleh. Cuaca lagi, iya, Iya, lagi hujan, makanya kadang. jaga kesehatannya teman bicara. Nah, Betul banget. kembali ke laptop ya. Tadi tuh pertanyaannya bagaimana bahasa Indonesia di kancah internasional. Betul. Nah, Teteh tahu nggak bahasa Indonesia itu udah dijadiin bahasa resmi di UNESCO? Kalau misalnya ada rapat, Oh iya. udah dijadiin bahasa resmi, Teteh. Nah, jadi kita melihat peluang nih, kayaknya bahasa Indonesia bisa amin lah ya menyaingi bahasa sebelah gitu Iya. ya, yang katanya internasional itu bisa kalau misalnya ternyata kita selaku warga negara Indonesia mencintai itu bukan hanya kita menggunakan tapi sadar pentingnya bahasa, khususnya bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya punya potensi yang gede banget bahasa Indonesia itu untuk dikenal ke manca negara, ke manca yang lain gitu, internasional. Tapi gimana caranya kita menanamkan nilai kalau misalnya bahasa Indonesia itu penting dan perlu. Itu tergantung kitanya bagaimana untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah internasional. Karena kalau misalnya gak ada yang ngegerakin, sebagus apapun bahasanya gak akan terkenal. Iya Gitu. benar. Contohnya bahasa Inggris. Kenapa bisa populer? Karena ya pada saat itu sejarahnya seperti itu. Ya jadi bahasa Inggris masif gitu ya di mana-mana gitu karena ada sejarah lampau kayak gitu. Pun dengan bahasa Indonesia kalau misalnya kita gencar gitu mengumandangkan Triga Terbangun Bahasa dan mencintai bahasa Indonesia, itu bisa jadi gitu kancahnya itu akan meluas. Iya benar. Seperti itu. Dan ada yang namanya BIPA, Iya, bahasa Indonesia penutur asing. Jadi ada beberapa guru bahasa Indonesia juga yang mengajar bahasa Indonesia ke masyarakat asing. Gitu kayak itu juga salah satu melestarikan bahasa Indonesia, merevitalisasi. Ada di kampus ya? Betul, di Unsil belum ada, namun di kampus-kampus lain itu udah ada yang namanya BIPA programnya. Kalau di aku penjurusannya baru jurnalistik dan juga sastra, belum ada BIPA gitu, bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di kampus-kampus lain udah ada, namun aku juga pengen ngejar itu, pengen BIPA karena kan basicnya aku udah ada nih, aku udah relevan banget. Tapi gimana caranya aku juga bukan hanya melestarikan di negara sendiri, pengen juga dong lebih mendobrak gitu ya, melestarikan bahasa sendiri di negara lain. Iya, dengan menjadi tutor atau pengajar BIPA kayak gitu teman bicara. Itu untuk apakah bahasa Indonesia memiliki peluang gede peluangnya. Betul. Kayak gitu. Apalagi sudah dijadikan bahasa resmi oleh UNESCO. Terus kayak sekarang kan kampus-kampus tuh kan punya ya mahasiswa Betul. asing gitu Betul. kan. Dan mereka tuh pasti perlu banget buat belajar bahasa Indonesia itu. Nah, itu. Unsil juga itu menurut aku adalah salah satu cara secara halusnya Iya. untuk mengangkat dan memaruahkan bahasa Indonesia ke yang asing. Kan ada ya, ada mahasiswa internasional dari Thailand dan mereka tentu mau tidak mau harus belajar bahasa Indonesia karena kan di sini mayoritasnya bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu juga kan mereka jadi tahu, bisa saja ketika mereka pulang kampung nih ke Thailand, mereka tahu nggak bahasa Indonesia itu ternyata seru loh, ada gini-gini, ada kosakata ini. Oh iya ya seru, oh aku pengen belajar deh. Mulai itu kan merembet. Nah, kayak gitu langkah kecilnya Universitas Siliwangi udah bagus gitu. Udah Adanya mulai program mencoba kayak ke gitu. sana. Iya, mencoba ke sana walaupun memang tujuan nyatanya ternyata kalau misalnya bukan ke sana, tapi ada hal yang bisa dipetik. Oh, ternyata dia jadi bisa bahasa Indonesia. Waktu itu siniar kalau nggak salah pernah ya Iya. menggunakan bahasa Indonesia. Pakai ya. Tuh. Lancar malah anaknya. Lancar. Ya seperti itulah ya. Jadi ini bisa jadi masukan juga ya untuk beberapa perguruan tinggi ataupun swasta untuk dapat mendatangkan mahasiswa asing, dan bahasa Indonesianya juga harus dites, bukan hanya TOEFL yang harus dites gitu, bahasa Indonesia juga perlu gitu. Itu ada yang namanya UKBI, uji keterampilan berbahasa Indonesia. Gitu. Jadi ada tingkatan kayak TOEFL aja. Kayak TOEFL ada kayak IELTS, ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, kalau misalnya aku di UKBI itu udah di peringkat sangat unggul. Wow. Ya, skornya tuh 660. Wow, Ya gede belum banget. sampai ke istimewa sih. Tapi at least aku udah at least aku udah nyampe ke sangat unggul gitu. Artinya aku udah bisa menyebarkan lah kalau misalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Kayak gitu Teteh kalau misalnya untuk hal tersebut. Jadi itu bagus banget. Terus kayak ini, Wildan tahu ini nggak, kalau kan kayak semacam kalau kita ujian gitu ya, itu malah katanya itu bahasa Indonesianya itu malah nilainya tuh turun nggak sih? Iya. Kayak misalnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kok bisa ya siswa, padahal dia orang Indonesia, kok bisa mata pelajaran Indonesia itu malah rendah gitu? Nah, ini peran Kayak UN misalnya gitu kan, waktu dulu tuh ujian nasional. Betul. Gitu, gimana tuh? peran orang tua di sini perlu juga ya, bukan hanya tenaga pendidik tentu perlu, apalagi sekolah. Peran orang tua juga perlu.
Karena teteh pernah mendengar tidak sih, anak yang pintar itu adalah anak yang pandai bermatematika. Iya, guru aku tuh pernah bilang katanya kalau kamu bisa matematika tuh kamu bakal bisa semuanya. Kata siapa? Kata guru aku bilang kayak Iya, gitu. kata siapa? Padahal Tapi realitanya tidak seperti itu kan ya teh. mm-mm. Nah, ini stigma orang lain juga terhadap hal-hal apa ya, hal-hal contoh nih mata pelajaran-pelajarannya sebenarnya itu tuh setiap orang punya kemampuan dan keahliannya masing-masing, Iya, tapi betul banget. diklasifikasikan kayak gitu. Jadi di kotak-kotakan, oh yang pandai fisika, biologi dan juga matematika adalah orang cerdas, pintar, pokoknya wah 100 gitu ya, paling dipandang di sekolah. Apakah ada orang yang oh bahasa Indonesia dia mah baku? Apakah ada yang seterkenal orang-orang yang pandai matematika? Jarang. Tidak Jarang. seterekspos kalau misalnya ternyata teteh pandai matematika gitu. Nah ini stigma-stigma yang perlu kita ubah bersama-sama gitu. Supaya apa? Supaya ya tadi dari muridnya itu punya rasa kepentingan. Bukan hanya mereka mengejar nilai matematika aja yang pengen dibagusin karena pengen jadi ini. Tapi bahasa Indonesia juga perlu gitu, Iya. perlu. Jadi peran orang tua yang tidak memiliki stigma bahwa anak itu hanya pintar itu ketika menguasai A, B, C, anak itu memiliki kepintarannya masing-masing. Gitu. Kalau misalnya menurut Banget. siapa ya? Aku lupa peneliti, namun kecerdasan itu ada banyak. Ada kecerdasan secara kinestetik, secara musikal, secara bahasa atau linguis. Nah, jadi jangan pernah mengklasifikasikan bahwa oh berarti orang pintar itu adalah orang yang pandai matematika. Tidak seperti itu. Pandai bahasa juga itu adalah salah satu kecerdasan Cerdasan. dia. Gitu, berpuisi juga ada satu kecerdasan dia. Bagaimana cara dia dapat menangkap bahasa-bahasa, itu adalah salah satu kecerdasan juga. Kayak gitu. Iya, jadi kenapa murid-murid sekarang, aku pernah menemukan juga karena aku guru gitu ya. Bahasa Indonesianya perlu ditingkatkan dan yang lainnya itu mata pelajaran mereka lebih giat di sana. Di matematika dibagusin. Bahasa Indonesia mah tidak terlalu penting katanya kayak gitu. Kata siapa? Penting. Iya, karena itu tercipta oleh stigma-stigma. Stigma-stigma yang mengatakannya tadi yang udah aku katain itu matematika lah. Orang yang pandai matematika adalah orang yang pintar dan sebagainya, yang bahasa Indonesia malah tersingkirkan gitu. Bahkan ada statement ini agak sedikit sensitif mungkin ya, tapi lebih ke ini beasiswa aja ya, beasiswa atas namanya beasiswa. Ada beberapa yang requirement-nya itu atau apa ya persyaratannya itu dari jurusan-jurusan tertentu. Mungkin sepisi dan semisi ya dengan lembaganya, tapi lebih ke apakah anak-anak yang lain seperti contoh yang memiliki kecerdasan pendidikan di bahasa Indonesia itu tidak selayak itu untuk mendapatkan beasiswa. Apakah keilmuan kami itu dirasa kurang atau bagaimana? Karena menulis juga ada ilmunya. Iya betul. Itu Nggak tidak bisa, gampang. tidak Orang bisa nggak gampang asal-asalan. Menulis itu ada ilmunya. Ada Kan bisa ilmunya. menggunakan anak dari bahasa Indonesia. Ini juga gitu. Jadi stigma-stigma hal-hal yang dirasa urgensi dan sebagainya sebenarnya menurut aku itu semuanya penting. Semua urgensi tidak ada yang tidak penting dan sebagainya gitu. Semua hal itu penting. Iya, Kayak gitu. benar. Apalagi ini menyangkut keilmuan. Gitu. Hanya itu ada beberapa bidang aja gitu. Perbedaan bidangnya aja gitu. Nggak ada yang sini lebih unggul sini enggak ada kayak gitu. Yang namanya ilmu itu ya penting semua. Penting semua, iya betul. Kayak gitu. Makanya dari stigma itu perlu diubah juga. Kayak gitu. Jadi bukan hanya dari balai bahasa, namun dari kita semua juga harus memiliki stigma bahwa semua itu sama, apalagi bahasa Indonesia itu penting. Nggak cuman balai bahasa aja yang punya tanggung jawab buat Iya, itu ya. tapi kita semua selaku rakyat Indonesia gitu. Iya. Itu tanggung jawab kita. Nah, Kayak gitu. ini nih ada pesan nggak dari Wildan buat teman-teman supaya mau belajar bahasa biar lebih asyik gitu. Iya. Ada nggak pesannya? Kayak ada nggak pesan buat teman-teman mahasiswa yang ngerasa mungkin kalau belajar bahasa itu boring gitu, atau kayaknya nggak ngaruh nih buat masa depan nanti gitu. Nah, itu gimana sih Ini caranya? yang karena kan katanya kayak gini ya. Aku tuh pernah ngedengar dari salah satu murid aku. Bu, kenapa sih bahasa Indonesia itu kebanyakan ceramah mulu gitu, ngejelasin mulu. Tuh PJOK mah gerak. Ya mungkin karena emang itu bidangnya aja gitu ya, karena masa gitu ya. Ayo kita praktik renang. 1, ayunkan tangan. Gini, kan tidak mungkin seperti itu, harus praktik langsung kan. Bahasa Indonesia tuh ya karena kebanyakan teori dan membaca dan sebagainya, pakai keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Jadi ya memang berkutat di hal tersebut. Gitu. Nah, tapi
Kalau misalnya ternyata ada laporan-laporan seperti itu, contoh, ibu atau pak, kenapa sih bahasa Indonesia itu ceramah mulu? Itu harus menjadi tamparan yang cukup signifikan untuk aku sebagai guru. Berarti ada yang salah sama metode aku mengajar. Oh, coba deh alihkan gimana caranya supaya lebih asyik. Contohnya bisa menggunakan cooperative learning, atau bisa gitu materi bahasa Indonesia dibuat permainan, bisa gitu. Contoh kayak mereka itu diajak gerak dan sebagainya, itu kan lebih interaktif, lebih seru, dan terbukti mereka bilang, "Bapak seru ya ternyata bahasa Indonesia itu gini." Aku memperkenalkan struktur karya tulis ilmiah ke anak-anak murid aku, itu aku nyebar kertas, diacak kertasnya, jadi mereka harus mencari sendiri dan mencatat sendiri. Bapak udah, kan itu asyik. Nah, ini juga bisa diterapkan mungkin ke orang-orang yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu khususnya belajar tidak asyik. Mungkin dia belum mencoba aja pembelajaran bahasa Metode Indonesia lain yang gitu ya? asik itu seperti apa. Gitu. Ini dari guru juga perlu ditanggulangi, dari kitanya juga, dari rasa memiliki dulu bahasa Indonesia itu penting. Mau ceramah atau bagaimanapun, sebenarnya kalau misalnya kita cinta, itu pasti kita akan menerima. Gitu. Tapi kalau misalnya emang di sini udah gak cinta, mau metode sebagus apapun, seinteraktif apapun, ya gak suka, ya tetap akan gak suka. Gitu. Makanya dari yang terpenting itu adalah niat, nawa itu dulu gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pembelajarannya asik, silakan anak-anak atau teman-teman atau anak-anak. Jadi aku tuh kebiasaan ngajar anak-anak, teman bicara bisa sharing-sharing bareng aku. Kalau misalnya emang ternyata anak Universitas Siliwangi gimana sih gitu ya, belajar bahasa Indonesia, aku tuh pengen asik gitu, boleh bareng aku gitu. Nanti aku adakan forum. Tapi kalau misalnya di luar, silakan, banyak kok gitu guru-guru ataupun memang tutor-tutor bahasa Indonesia yang berkompeten juga. Tinggal gimana kita ikhtiarnya aja dan niat. Kalau misalnya kita niat ingin mencari, ya pasti bakal ada. Kalau misalnya rezeki pun, kalau misalnya tidak kita cari, kan tidak akan sampai. Kita gak gerak, gak akan sampai ke kita. Pun dengan itu, kalau misalnya kita tidak ada kemauan, tidak akan tercapai. Kayak gitu. Nah, terus kalau ngomongin soal, kan udah sekarang jadi duta bahasa. Betul. Ya. Kalau pasti ada periodenya dong. Ada nah, dong. Kalau semisal periode ini udah selesai nih, definisi pengabdian buat Wildan selanjutnya itu bakal kayak gimana sih? Sepanjang hayat. Gitu definisi. Akan terus. Iya, akan terus. Karena ya aku tadi udah pernah bilang, aku selalu menegaskan kalau misalnya menjadi duta itu bukan hanya sekadar samir. Kadang aku tuh takut memulai teh. Jujur, takut memulai itu dalam artian, aduh kalau misalnya buat konten ini aku dijudge kayak, aku dijudge sok tahu kayak sama orang-orang. Aku coba upload, unggah konten yang kata baku dan tidak baku bareng murid aku. Ternyata responnya positif. Oh, berarti itu tuh hanya bunga malam aku aja, hanya ketakutan aku aja. Ternyata yang kita takutin itu belum tentu terjadi. Malahan support atau dukungan dari orang. Gitu. Nah, aku tuh di sana gitu, takut memulai. Dan dari sana aku membulatkan tekad kalau misalnya ini tanggung jawab aku, mau dilepas nanti samirnya, mau beres keperiodean, mau aku jadi guru, mau aku jadi udah punya anak dan sebagainya pun, aku tetap harus memiliki tanggung jawab itu. Karena yang pertama, aku adalah seorang mahasiswa, mungkin sekarang ya, pendidikan bahasa Indonesia yang sudah sejatinya harus menyebarkan tentang bahasa Indonesia. Yang kedua, aku sebagai duta. Duta itu bukan hanya sekadar gelar, namun tanggung jawab dan aksi nyata yang kamu tanggung jawabi gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya hanya sekadar dipakai kelinting-kelinting, aku bisa ke jalan, ke hajat, aku pakai samir bisa. Tapi menyebarkan kebaikan dan ilmunya aku punya, apakah bisa dimiliki oleh orang lain juga? Kan belum tentu semuanya bisa. Kayak gitu. Makanya bahasa Indonesia itu penting. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk apakah ketika aku keperiodeannya udah habis atau udah selesai, apakah aku akan berhenti? Oh, tentu tidak. Aku akan terus menyebarkan kebaikan terkait bahasa Indonesia. Terus belajar lah. Terus belajar. Aku juga belajar, aku juga cari-cari. Aku gak mau bohong, aku juga cari-cari di Google dulu dong. Kayak ini kata bakunya di bahasa Indonesia apa ya? Aku juga sama belajar supaya aku tahu. Dan yang tahu tuh bukan cuma aku, tapi orang lain juga pengen tahu gitu. Kayak gitu. Jadi aku tuh gak mau kalau misalnya ilmu yang aku punya tuh hanya diendapkan di pikiran aku sendiri. Aku pengen tuangkan, sharing melalui konten, melalui mengajar dan sebagainya. Itu banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk menyebarkan kebaikan. Kayak gitu. Keren banget sih. Terus satu lagi nih, terakhir nih. Boleh. Oke. Coba kasih mungkin beberapa kalimat ya buat teman bicara supaya
bisa lebih bangga gitu Wildan sama bahasa Indonesia gitu. Aduh, aku tuh kalau misalnya ditanya beberapa kalimat sepertinya tidak mungkin ya teh. Karena kayaknya aku bakalan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Tapi aku bakalan ringkas seringkas-ringkas yang Iya. bisa aku ringkas gitu ya. Oke. Nah, aku pernah mendengar ada salah satu wilayah di Indonesia yang jadi perebutan dengan negara lain. Hmm, Ya, wilayah gitu iya ya. wilayah. Perebutan dengan negara lain nih ya teh. Hmm, Nah, terus pas ditanya, wilayah itu kamu menggunakan mata uang apa? Oh, aku menggunakan mata uang yang bukan rupiah. mm-mm. Diklaim lah Si wilayah itu wilayah itu oleh negara lain karena apa? Karena tidak menggunakan rupiah. rupiah. Pun dengan bahasa. Tidak menutup kemungkinan juga ketika memang satu wilayah atau satu daerah menggunakan bahasa yang bukan dari bahasa Indonesia, bahasa persatuan, bisa jadi diklaim juga Iya, karena betul mereka banget. menggunakan bahasa asing. Contoh, Mm-mm. itu bisa saja mudah dibawa oleh oleh negara lain. Gitu seperti itu. Maka dari itu, aku gak mau kejadian itu terulang. Khususnya kalau misalnya fenomenanya bahasa. Iya. Gitu. Maka dari itu, dari hal tersebut juga sudah menunjukkan betapa pentingnya bahasa Indonesia itu bagi kita semuanya. Karena bukan hanya kedaulatan untuk diri sendiri, namun juga kedaulatan untuk bangsa kita. Betul Kayak gitu banget. teh. Kayak Sumpah Pemuda ya. Kayak Sumpah Pemuda yang poin ketiga. iya, Kayak betul gitu. banget. Kayak gitu deh aku teh. Kalau misalnya untuk bukan closing statement, tapi gimana caranya atau betapa pentingnya bahasa Indonesia gitu bagi kita semuanya. Keren banget sih. Mm-mm. Oke, teman bicara, dari obrolan ini kita jadi makin aware ya tentunya kalau mencintai bahasa itu adalah cara kita menghargai diri sendiri dan juga bangsa kita. Aku jadi ingat satu quotes dari Pramudia Anantatur. Katanya orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Nah, menulis adalah bekerja untuk kebaikan. Oke. Thank you sekali lagi buat Ya, terima Wildan. kasih banyak buat Teh. Saya lupa Siapa? Teh Lina. Lina, Iya, dan yes. juga teman bicara, jangan lupa ya apa yang tadi aku bilang, tolong Tolong. terapkan. Iya. Kayak gitu Teh Lina. Oke, Wildan, semoga Amin. langkah baik Wildan ini terus berdampak gitu ya buat Amin, bangsa amin, kita, buat teman-teman semuanya. Oke, buat teman-teman bicara semuanya, buat teman bicara, makasih udah stay tune dan dengerin dari awal sampai akhir. Aku Lina Safura, pamit undur diri. Bye-bye.